Halo semuanya, pernah denger nggak sih mitos yang bilang kalau mau sukses dan kaya raya, kita wajib banget kemas-kemas barang terus pindah ke kota besar? Kayaknya dari dulu kita selalu dicekokin narasi kalau kesuksesan itu cuma ada di antara gedung-gedung pencakar langit yang gemerlap, ya kan? Nah, di sesi kali ini kita bakal membedah materi yang justru memutarbalikkan anggapan itu 180 derajat. Kita bakal lihat sama-sama gimana kekayaan itu sebenarnya bisa banget dibangun dan bahkan seringkali punya pondasi yang jauh lebih kokoh justru di luar batas kota. Yuk kita mulai. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita beneran harus pindah ke kota untuk bisa sukses? Jujur aja, ini pertanyaan yang sering banget mengganjal di pikiran banyak anak muda di daerah. Tapi tahu nggak, berdasarkan realitas yang kita bahas hari ini, jawabannya adalah nggak sama sekali. Selama ini, kita udah dikondisikan buat mikir kalau tiket menuju kebebasan finansial itu bentuknya tiket kereta atau bus malam ke ibu kota. Padahal, itu asumsi yang keliru banget loh. Dan parahnya, asumsi ini malah bikin kita buta sama peluang emas yang sebenarnya udah ada di depan mata, di halaman belakang kita sendiri. Kita tuh sering banget terjebak sama ilusi glamornya hidup di kota. Di satu sisi, ada ekspektasi kalau di kota itu isinya gedung tinggi yang keren, orang-orang kantoran dengan baju rapi, dan rutinitas sibuk yang kelihatan elit banget. Kelihatannya kayak definisi mutlak dari kata sukses, bukan? Tapi di sisi lain, realitas kehidupan di desa itu sering banget diremehkan. Dianggap kuno lah, nggak maju lah. Padahal, ada kekuatan luar biasa besar di sana, yaitu biaya hidup yang jauh lebih rendah dan potensi tersembunyi yang masif banget. Ketimpangan ekspektasi ini nih yang sering bikin orang salah langkah. Mereka cuma ngejar visual kesuksesannya aja, tapi malah mengabaikan pondasi kesuksesan yang super kokoh di pedesaan. Nah, ini bagian yang paling krusial. Kalau emang desa punya potensi sebesar itu, kenapa nggak semua orang di desa itu kaya? Jawabannya sebenarnya simpel banget, dan ini bermuara pada satu hal, manajemen uang dasar. Masalah utamanya itu bukan karena kurangnya peluang atau nggak ada lapangan kerja mentereng loh. Hambatan sebenarnya adalah pemahaman tentang cara ngelola uang itu sendiri. Banyak orang di daerah yang mikir, uang yang didapat nggak sebesar gaji manajer di Jakarta, jadi ya buat apa diatur-atur? Wah, ini kesalahan fatal. Pola pikir kayak gini justru mematikan pertumbuhan finansial kalian bahkan sebelum sempat dimulai. Oke, mari kita luruskan satu hal penting di sini. Punya keuangan yang sehat itu sama sekali bukan berarti kalian harus punya gaji 2 digit dari perusahaan multinasional. Bukan itu intinya. Keuangan yang cerdas itu adalah tentang gimana caranya kita bikin uang yang kecil tumbuh menjadi besar. Ini adalah perubahan mindset yang benar-benar fundamental. Kita harus berhenti terobsesi pengen dapat uang banyak secara instan. Gantinya, kita harus mulai fokus merawat apa yang udah kita pegang sekarang, sekecil apapun nominalnya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang sangat nyata ya, Rp20.000. Coba pikirin deh, jumlah yang mungkin kerasa sepele banget kan? Paling cuma cukup buat beli es kopi susu kekinian yang habis diseruput 5 menit, atau buat bayar parkir sama jajan-jajan kecil seharian. Tapi, coba bayangkan kalau mulai hari ini kita nggak cuma melihat uang 20.000 ini sebagai uang jajan numpang lewat. Bayangkan kalau ini adalah prajurit kecil yang siap tempur buat kalian. Penasaran kan gimana prajurit sekecil ini bisa ngebangun pasukan yang tangguh? Nah, lewat kedisiplinan, prajurit kecil tadi bakal ngebangun pasukan beneran. Kalau kalian bisa konsisten menyisihkan 20.000 aja setiap hari, tanpa kerasa, dalam sebulan kalian udah ngumpulin Rp600.000. Dan coba lihat lonjakannya. Dalam setahun, kalian tiba-tiba punya modal awal sebesar Rp7.200.000. 7 juta, bayangkan. Dan itu cuma dari uang receh yang biasanya ngilang gitu aja dari dompet kita. Ini tuh bukti konkret kalau kita sama sekali nggak butuh suntikan modal raksasa buat mulai berbisnis. Yang kita butuhkan cuma satu, konsistensi. Terus, apakah nabung aja udah cukup? Nabung emang kebiasaan yang bagus banget, tapi itu belum cukup buat ngebangun kekayaan yang sejati. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apa yang terjadi ketika uang 7 juta tadi mulai kita putar? Tabungan yang udah dikumpulin susah payah itu ibaratnya cuma bahan bakar. Mesin utamanya itu adalah gimana cara kalian pakai uang tersebut secara strategis langsung di dalam ekosistem desa tempat kalian tinggal. Di titik inilah keunggulan hidup di desa itu bersinar terang benderang. Dengan modal 7 juta tadi, banyak banget loh peluang yang bisa langsung dieksekusi. Kalian bisa jualan bibit tanaman, mulai beternak ayam kampung, jualan kopi, buka warung kecil-kecilan, sedia pupuk buat petani sekitar, atau bahkan jadi pengepul hasil kebun. Usaha-usaha ini nggak butuh teknologi canggih atau gelar sarjana bisnis yang mahal kan? Tapi dengan kedisiplinan, perputaran uang dari usaha kecil di desa ini justru bisa jauh lebih stabil. Bahkan bisa lebih menguntungkan daripada kerja kantoran yang gajinya habis digerogoti biaya hidup kota yang selangit.
Tapi tunggu dulu, ada satu jurang besar yang sering banget menggagalkan proses ini. Kesalahan paling fatal yang sering dilakuin sama masyarakat daerah adalah hasil panen atau keuntungannya habis dipakai buat gengsi. Ini realitas yang sedih banget tapi sering kita lihat. Pas musim panen tiba, uang lumayan besar masuk, tiba-tiba ada godaan psikologis buat pamer kesuksesan ke tetangga. Beli ini, beli itu. Nah, ini tuh namanya perangkap sabotase diri. Hal semacam ini bisa langsung menghancurkan potensi kekayaan jangka panjang kalian dalam sekejap mata. Beneran, sekejap. Kalau diibaratkan, kebiasaan finansial itu kebelah jadi dua jalur. Di satu sisi, ada yang namanya uang mati. Ini tuh pas hasil keringat panen langsung dibeliin motor baru, perhiasan emas, atau gadget mahal. Murni cuma buat status sosial sesaat. Uangnya berhenti bekerja, nilainya langsung anjlok, dan nggak ngasilin apa-apa lagi. Di sisi lain, kita punya yang namanya uang hidup. Ini tuh pola pikir di mana hasil panen diperlakukan dengan sangat hati-hati sebagai modal. Uang ini dikelola secara strategis dan disuntikkan balik ke usaha yang produktif. Jujur aja, perbedaan paling mendasar antara orang yang akhirnya jadi kaya sama yang miskin ya ditentukan dari pilihan ini. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Orang-orang yang benar-benar sukses di desa, mereka yang hartanya awet dan bisa diwarisin ke anak cucu, ternyata udah berhasil mecahin kode ini. Mereka pakai sebuah struktur yang super sederhana buat mastiin uang mereka terus mengalir dengan lancar. Penasaran kan? Yuk, kita bedah gimana formula kekayaan desa ini beroperasi di dunia nyata. Ini dia rahasianya. Aturan 30-30-30-10. Jadi setiap kali hasil panen atau keuntungan bisnis itu masuk, persentasenya dibagi dengan sangat ketat. 30% pertama dipakai buat kebutuhan hidup sehari-hari, kayak makan, listrik, dan biaya rutin. Terus 30% kedua otomatis dibalikin ke dalam mesin sebagai modal usaha, biar bisnisnya terus muter. 30% ketiga diamankan sebagai tabungan atau investasi masa depan. Dan terakhir, 10% disisihin khusus untuk dana darurat, buat jaga-jaga kalau ada musibah gagal panen atau sakit. Aturannya kedengaran gampang banget kan? Tapi eksekusinya butuh disiplin tingkat tinggi yang bikin beda mana yang menang dan mana yang kalah secara finansial di pedesaan. Kalian mungkin mikir, kenapa formula ini jauh lebih efektif diterapin di desa? Coba deh dipikir-pikir. Di kota besar, neken biaya pengeluaran hidup mentok di angka 30% itu susahnya minta ampun. Biaya sewa kos atau apartemen dan kebutuhan pokok tuh mencekik banget. Tapi kalau di desa, biaya hidup secara alami emang jauh lebih rendah. Belum lagi kalian punya hamparan peluang usaha yang lebih luas. Dan yang paling penting, tingkat persaingan bisnisnya nggak sekejam di perkotaan. Ekosistem desa itu sebenarnya ngasih lapangan bermain yang sangat-sangat menguntungkan buat kita. Pemahaman soal ini ngarahin kita ke satu definisi ulang yang krusial banget. Arti kata orang kaya itu bukanlah mereka yang tiap bulan bawa pulang uang tunai dalam jumlah masif tapi langsung ludes buat nurutin gengsi hari itu juga. Bukan itu. Orang kaya yang sesungguhnya adalah seseorang yang dengan cerdas menjaga supaya uangnya tetap hidup dan terus bekerja buat mereka. Sosok yang punya kendali penuh dan mampu mempertahankan arus perputaran uang lewat disiplin yang nggak tergoyahkan. Jadi, ini pengingat penting buat kita semua. Mulailah dari yang kecil. Tolong jangan pernah jatuh ke ilusi yang bilang, santai aja, nanti saya belajar ngatur uang kalau gaji saya udah puluhan juta. Jangan salah, kalau hari ini kalian nggak bisa nguasai diri buat ngatur uang 20.000, saya jamin kalian nggak akan pernah bisa ngatur uang 20 juta di masa depan. Keterampilan manajemen keuangan ini wajib banget dibangun pas nominalnya masih dikit. Biar apa? Biar mental dan sistem kalian udah matang pas uangnya benar membesar manbi. Uang kecil yang dikelola dengan benar jauh lebih berharga daripada uang besar yang habis tanpa arah. Kesuksesan finansial kalian itu sama sekali nggak ditentukan dari titik koordinat lokasi. Entah kalian ada di metropolis yang serba cepat atau di desa yang asri. Kesuksesan murni ditentukan oleh seberapa pandai kalian mengelola apa yang ada di tangan kalian saat ini. Jadi coba tanyakan pada diri kalian sendiri sekarang. Apakah uang di dompet kalian hari ini bakal jadi uang mati yang cuma habis buat gengsi? Atau bakal kalian ubah jadi prajurit gigih yang ngebangun masa depan kalian? Pilihan ada di tangan kalian. Gimana? Siap buat mulai? Terima kasih ya udah ikut membedah materi ini bareng saya. Dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.